Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa PGSD yang saya banggakan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat pagi ini. Alhamdulillah, kita dapat kembali berkumpul di perkuliahan ini untuk menambah ilmu dan memperluas wawasan kita. Hari ini kita akan membahas subtema yang sangat penting dalam psikologi pendidikan, yaitu memori. Memori adalah kunci dalam proses belajar. Karena dengan memori yang baik, kita dapat menyimpan, memahami, dan mengingat semua pengetahuan yang kita pelajari. Saya harap kalian tetap semangat dan antusias dalam mengikuti materi hari ini. Belajar bukan hanya sekedar kewajiban, tapi juga investasi untuk masa depan. Ingatlah, usaha dan kerja keras yang kalian lakukan hari ini akan membawa manfaat besar di masa yang akan datang. Tetap fokus, aktif, dan jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang kurang dipahami. Mari kita mulai perkuliahan ini dengan niat yang tulus untuk mencari ilmu, dan semoga Allah mempermudah langkah kita. Kajian psikologi pendidikan tentang memori berfokus pada bagaimana siswa menyimpan, memproses, dan mengambil informasi selama proses pembelajaran. Memori sangat penting karena memengaruhi cara siswa menguasai dan mengingat pelajaran di sekolah. Di bawah ini adalah penjelasan rinci tentang jenis memori, proses pembentukan memori, faktor-faktor yang memengaruhi memori, dan contoh aplikasinya dalam konteks siswa SD. 1. Jenis-jenis memori. Dalam psikologi pendidikan, memori dibagi menjadi beberapa jenis yang penting untuk memahami bagaimana siswa belajar. Memori sensorik. Memori sensorik adalah tahap awal dalam memproses informasi yang diterima dari lingkungan melalui panca indera. Informasi ini bertahan dalam waktu sangat singkat, 1-2 detik. Contoh untuk siswa SD. Ketika guru menunjukkan gambar hewan di layar, anak-anak akan melihat gambar tersebut selama beberapa detik. Setelah gambar hilang, citra visual hewan tersebut akan tersimpan sebentar dalam memori sensorik visual, meskipun gambar tersebut sudah tidak terlihat lagi. B. Memori jangka pendek. Memori jangka pendek menyimpan informasi dalam waktu yang terbatas, sekitar 15-30 detik, dan memiliki kapasitas terbatas, sekitar 7-2 item. Contoh untuk siswa SD. Seorang siswa mendengar guru menyebutkan angka 12, 34, 56, dan 78. Dia mampu mengingat angka-angka tersebut dalam waktu singkat, tetapi mungkin akan melupakannya jika tidak segera mencatatnya. Memori kerja adalah bagian dari memori jangka pendek yang digunakan untuk memproses informasi dan menyelesaikan tugas dalam jangka pendek. Contoh untuk siswa SD, saat seorang siswa SD mengerjakan soal matematika, ia harus menahan informasi sementara. Misalnya angka yang sedang dihitung dalam memori kerjanya sambil melakukan langkah-langkah perhitungan berikut. Memori jangka panjang, long-term memory. Memori jangka panjang menyimpan informasi dalam waktu yang sangat lama, dengan kapasitas yang jauh lebih besar daripada memori jangka pendek. Informasi yang tersimpan di memori jangka panjang bisa bertahan dari beberapa hari hingga seumur hidup. Contoh untuk siswa SD. Setelah mempelajari sejarah kemerdekaan Indonesia, siswa mampu mengingat dan menceritakan kembali peristiwa-peristiwa penting dalam jangka waktu yang lama, seperti nama-nama pahlawan nasional atau tanggal proklamasi kemerdekaan. Memori terbentuk melalui 3 proses utama: pengkodean, encoding, penyimpanan, storage, dan pengambilan, retrieval. A. Pengkodean, encoding. Pengkodean adalah proses di mana informasi diubah menjadi format yang dapat disimpan di otak. Contoh untuk siswa SD. Ketika guru menjelaskan konsep luas persegi, siswa mengubah informasi tersebut menjadi representasi mental yang lebih mudah diingat, seperti mengasosiasikan luas persegi dengan panjang sisi dikalikan dengan dirinya sendiri. B. Penyimpanan. Penyimpanan adalah proses menyimpan informasi setelah dikodekan, sehingga dapat digunakan di masa depan. Penyimpanan ini dapat terjadi dalam memori jangka pendek atau jangka panjang. Contoh untuk siswa SD. Setelah mendengar lagu alfabet berulang kali, siswa dapat menyimpan urutan huruf dari E sampai Z dalam memori jangka panjang. C. Pengambilan kembali. Pengambilan kembali adalah proses mengakses informasi yang telah disimpan di otak ketika diperlukan. Untuk siswa SD. Saat mengikuti ujian, siswa mengingat kembali informasi yang telah dipelajari sebelumnya, seperti rumus matematika atau fakta-fakta sains, faktor-faktor yang mempengaruhi memori. Berbagai faktor memengaruhi bagaimana siswa SD mengingat dan menggunakan informasi yang mereka pelajari di sekolah.
Perhatian. Perhatian yang penuh sangat penting untuk memori yang baik. Siswa yang tidak fokus saat belajar akan kesulitan mengingat informasi. Contoh, siswa yang tidak memperhatikan saat pelajaran sains mungkin tidak bisa mengingat konsep tentang siklus air ketika ujian. B. Pengulangan. Informasi yang diulang-ulang lebih mudah diingat. Ini dikenal sebagai rehearsal dalam proses belajar. Guru yang meminta siswa mengulang tabel perkalian setiap hari dapat membantu siswa mengingat fakta-fakta matematika tersebut dalam jangka panjang. Organisasi informasi yang tersusun secara logis lebih mudah diingat. Struktur yang jelas membantu penyimpanan dalam memori jangka panjang. Siswa SD yang mempelajari sejarah menggunakan peta alur waktu akan lebih mudah mengingat peristiwa dibandingkan dengan hanya menghafal daftar kejadian. Pengalaman yang penuh emosi cenderung lebih mudah diingat. Contoh, seorang siswa yang merasa bangga ketika memenangkan lomba cerdas cermat mungkin akan selalu mengingat momen tersebut, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang dijawabnya. Gangguan pada memori. Beberapa kondisi dapat memengaruhi memori siswa, meskipun gangguan ini jarang terjadi pada usia anak-anak. Amnesia. Amnesia adalah gangguan memori di mana seseorang mengalami kesulitan mengingat informasi masa lalu atau tidak dapat membentuk ingatan baru. Contoh, meskipun jarang terjadi pada anak-anak, seorang siswa yang mengalami cedera kepala berat mungkin menghadapi kesulitan dalam mengingat informasi yang pernah dipelajarinya. Dalam psikologi pendidikan, pemahaman tentang memori sangat penting karena memengaruhi cara siswa SD belajar dan mengingat informasi. Dengan memahami jenis-jenis memori, proses pembentukan memori, serta faktor-faktor yang memengaruhinya, guru dapat merancang metode pengajaran yang lebih efektif, seperti dengan memanfaatkan pengulangan, visualisasi, dan menciptakan perhatian penuh selama kegiatan belajar mengajar.